Di sebuah jendela, seekor induk kucing ingin membawakan makanan kepada anak-anaknya yang berada di atap. Ketika ia melompat ke atap, belum sepenuhnya naik, anak-anaknya sudah tak sabar ingin meraih makanan itu. Akhirnya salah satu anak malah jatuh ke bawah. Melihat hal itu, induk kucing terpaksa turun ke bawah untuk menyelamatkannya. Dengan lembut, ia menggigit tubuh mungil anaknya, berusaha membawanya kembali ke atas atap. Namun atap itu cukup tinggi. Sang induk harus melompat ke jendela terlebih dahulu sebelum bisa melompat lagi ke atap. Tugasnya kini menjadi 2 kali lebih berat. Bayangkan saja, melompat sambil membawa beban kecil saja sudah sulit, apalagi harus melompat setinggi itu. Namun naluri keibuan menguatkan hatinya. Ia tidak menyerah. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, induk kucing akhirnya menemukan cara terbaik. Dengan penuh konsentrasi, ia mengatur posisi tubuhnya dan anak kucingnya, dan dengan sekali lompatan yang sempurna, keduanya pun berhasil kembali ke atap dengan selamat. Pria ini datang menghampiri seekor monyet dan seakan-akan ingin memberikan sesuatu padanya. Namun ternyata ia malah memberikan jari tengahnya. Si monyet marah seolah-olah dia tahu arti dari jari tengah. Pinter juga ya monyetnya bisa tahu. Pria ini datang menghampiri seekor monyet dan seakan-akan ingin memberikan sesuatu padanya. Namun ternyata ia malah memberikan jari tengahnya. Si monyet marah seolah-olah dia tahu arti dari jari tengah. Pinter juga ya monyetnya bisa tahu. Kucing ini tinggal di gedung menteri. Ia bernama Larry. Awalnya si Larry adalah kucing jalanan yang dipindahkan oleh komunitas ke dekat area gedung menteri. Dengan tujuan untuk memburu para tikus yang populasinya membludak. Larry sering bermain di lingkungan sekitar dan juga menemani para penjaga. Ketika hujan, kucing itu berdiam diri di depan pintu, seolah-olah minta tolong dibukain pintunya. Petugas ini pun paham lalu membantunya. Bahkan saat ada kunjungan presiden, dia malah jalan di atas karpet merah itu. Padahal hanya orang tertentu aja yang boleh berjalan di atasnya. Waduh, kucing elit nih. Anak kecil ini sangat suka sama kucing itu. Dia menepuk-nepuk mukanya karena gemas. Namun sepertinya si kucing kesal dan membalasnya. Anak ini pun terlihat sedih ketika mengetahui bahwa cintanya tak berbalas. Duh, kasihan ya anak kecilnya. Kucing ini selalu menemani majikannya dagang, tapi di situ si kucing bukannya bantuin malah asik tidur dengan bantal wortel di kepalanya. Sementara majikannya sibuk kerja. Namun walaupun begitu, orang-orang di sana jadi banyak yang datang karena tertarik sama kucingnya. Mungkin si kucing bantuin jadi penglaris kali ya. Keluarga kucing ini adalah kucing berjenis palas. Kucing jenis tersebut sangatlah langka sehingga mereka ditempatkan di kebun binatang. Tak sembarang orang bisa mengadopsinya. Terlihat para kucing kecil itu sedang keluar untuk menjelajah. Ini pertama kalinya buat mereka, sehingga para kucing kecil itu sangatlah aktif bermain. Mereka guling-gulingan, menggigit, dan bertengkar satu sama lain. Sementara induknya ini berusaha menggendong anaknya untuk pulang ke rumah. Setelah lelah bermain, mereka menyusu pada induknya itu. Duh, kok gemes banget ya. Seorang pria melihat kucing yang tidur di atas jok sepeda. Kucing itu terlihat sangat pulas. Bahkan ketika disentuh, kucing orang itu sama sekali tak bangun. Seolah-olah dia lagi kecapean banget. Waduh, mungkin si orang habis kerja kali ya. Kucing ini ngambil kok babunya yang nyangkut di atap genteng dengan mencengkamnya melalui mulut. Namun sekarang dia bingung gimana cara turunnya. Walaupun sempat ketakutan, tapi dengan segala cara, akhirnya kucing itu berhasil mendarat dengan baik. Duh, kok kucingnya bisa disuruh-suruh ya? Wanita ini tiba-tiba dihampiri oleh seekor kucing jalanan. Kucing itu tampak lusuh dan kelaparan, dengan kulit yang berjamur dan mata yang penuh harap. Seakan-akan minta diberi makan. Wanita itu merasa iba dan memberinya makan. Hari demi hari, kucing itu selalu berada di dekat lingkungan rumahnya, menunggunya dengan setia. Setiap kali wanita itu melihat kucing tersebut, ia tahu kucing itu butuh lebih dari sekedar makanan. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk mengadopsinya. Kucing itu diberi nama Robi. Robi adalah kucing yang sangat penurut. Bahkan saat disuntik, dia hanya diam tanpa perlawanan. Setiap hari wanita itu membersihkan bulu Robi yang berjamur, memberikan kasih sayang yang sebelumnya tak pernah ia dapatkan. Beberapa bulan kemudian, Robi menjadi kucing yang sangat gembul dengan bulunya yang bersih dan sehat. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah. Setiap kali wanita itu pulang, Robi selalu menghampirinya dengan tatapan penuh kasih sayang. Sama seperti saat pertama kali mereka bertemu, Robi tahu dia telah menemukan rumah permanen yang selalu memberikan dia kasih sayang. Duh, lucu banget ya.
Kucing ini dibuang oleh majikannya di sebuah gunung. Namun si kucing tak pernah sekalipun melupakan majikannya. Ia selalu menunggunya. Pavilion ini adalah tempat di mana dia ditelantarkan. Sudah banyak orang yang berusaha membawanya untuk diadopsi. Namun kucing itu selalu memberontak dan kabur. Bahkan dia mencakar orang yang ingin membawanya. Dia masih tetap setia menunggu majikan lamanya. Si kucing yakin bahwa suatu hari sang majikan akan kembali menjemputnya. Dia masih belum sadar kalau majikannya itu membuang si kucing, dan majikan itu tak akan pernah datang kembali untuk membawanya. Musim dingin dia lalui untuk menunggu seseorang yang tak pasti. Para pria ini berusaha membawa kucing itu dengan paksa. Mereka tak mau si kucing hidup kesulitan di gunung itu. Si kucing memberontak seolah-olah dia tak rela jika harus meninggalkan gunung, tempat di mana dia dibuang. Beruntung ketika di shelter, dokter ini tak menemukan adanya penyakit ataupun parasit. Sekarang si kucing memulai hidup baru dengan majikan baru yang mencintainya. Wah, bahkan seekor kucing pun bisa setia ya sama majikannya. Ternyata kucing mengira bahwa aroma durian seperti kotoran. Majikan ini sengaja memberikan durian ke si kucing. Namun bukannya tertarik, kucing itu malah menggali karena mengira itu adalah kotorannya. Bahkan ada kucing yang disodorin durian, dia malah mual karena aromanya. Waduh, ada-ada aja nih, si kucing malah ngira itu kotorannya dong. Anak kucing ini lagi mijitin ibunya. Dengan gerakan lembut dan penuh perhatian, si kucing kecil menggunakan cakar mungilnya untuk memberikan pijatan yang nyaman ke sang induk. Sementara ibunya ini sangat menikmati dengan matanya yang setengah tertutup. Waduh, kucing yang berbakti nih. Kucing ini lagi asik tidur, tapi malah digangguin sama si majikan. Dengan matanya yang masih tertutup, si kucing ngambek dan berusaha menyingkirkan tangan majikannya itu. Kasian sih, tapi gemes banget ya. Pantesan aja majikannya jahil. Kucing ini malah naik ke atas meja saat ada acara interview. Tanpa ragu, si kucing langsung minum susu di gelas tamu itu. Karena kesulitan, dia menggunakan tangannya untuk minum. Si kucing tak peduli jika susu itu milik orang lain. Dan dia juga tak peduli jika dirinya menjadi tontonan publik di depan kamera. Si kucing hanya menikmati susu itu. Walaupun pria tersebut sudah tahu, tapi dia hanya diam, bahkan ia mengelus kucing itu. Sementara sepanjang pria ini berbicara di depan kamera, kucing tersebut tetap menikmati segelas susu. Waduh, parah banget nih kucingnya. Kucing ini sangat manja dan suka nempel sama majikannya. Tapi di sisi lain, meongannya seakan-akan sedang marah. Tapi kok suaranya kayak mesin mobil ya? Di Australia, pengendara motor ini menemukan kanguru kecil yang tak ada induknya. Kanguru itu ketakutan karena memang seharusnya dia berada di kantong sang induk. Ia hanya sendirian dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Pria ini mencoba mengelus kanguru itu. Ia berpikir pasti si kanguru yang masih kecil tak sanggup hidup sendirian. Sementara kanguru bukanlah hewan yang mudah untuk dipelihara, sehingga merawatnya sendiri bukanlah pilihan yang tepat. Pada akhirnya si pria membawa kanguru itu ke suaka hewan. Dia membiarkan kanguru itu dirawat oleh yang sudah ahli. Setidaknya si pria sudah berbaik hati menolongnya. Semoga kanggurunya baik-baik aja ya.